Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Payback, bercerita tentang seorang karyawan culun yang dijebak sampai masuk penjara. Hingga setelah keluar dari penjara, ia pun bertekad membalas orang-orang yang telah menjebaknya. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mike. Diberitahu kalau Mike ini adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan saham. Jabatan Mike di sini adalah seorang marketing yang selalu mencari investor agar mau bergabung dengan perusahaan sahamnya. Suatu hari terlihat Mike yang mendapat tepuk tangan dan apresiasi dari semua rekan termasuk atasannya. Ternyata saat ini Mike berhasil mendapat klien yang akan berinvestasi besar di perusahaannya tempat ia bekerja. Setelah itu, si atasan mengajak Mike dan semua rekannya untuk melakukan meeting bersama owner mereka yang bernama Tuan Pusko. Di dalam meeting tersebut, si atasan memberi saran kalau sebaiknya perusahaan mereka membuka cabang baru agar bisa berkembang dengan pesat. Namun terlihat Mike tidak setuju karena perusahaan yang ini saja masih belum stabil. Setelah selesai meeting, terlihat wanita cantik yang menjadi asisten pribadi Tuan Puska sepertinya menyukai Mike. Sore harinya, Mike menemui salah satu investor lamanya yang bernama Frank. Ternyata saat ini Frank berniat untuk menarik semua uang yang telah Frank investasikan selama ini. Frank kecewa karena sudah cukup lama berinvestasi, namun Frank belum juga mendapatkan keuntungan. Di sini Mike berusaha meyakinkannya kalau sebentar lagi Frank akan menikmati keuntungan tersebut. Namun Frank yang sudah kecewa, ia pun tetap pada pendiriannya untuk menarik semua uangnya. Transfer your money tonight. All of it. Setelah itu, Mike pun kembali ke kantor untuk mentransfer semua uang investasi milik Frank. Namun ternyata semua uang investasi Frank ternyata sudah kosong yang membuat Mike menjadi kebingungan. Kemudian Mike mencoba menanyakan perihal itu kepada si atasan. Si atasan menjawab kalau mungkin itu hanya kerusakan sistem dan lebih baik Mike mencobanya lagi pada esok hari. Sepulang kerja, terlihat Mike yang membawa istrinya pulang ke rumah orang tua Mike. Diberitahu kalau istri Mike ini bernama Judy dan ia sedang hamil tua yang sebentar lagi akan melahirkan. Setelah itu, Mike menemui ayahnya yang berada di dapur. Terlihat si ayah yang memberikan selamat kepada Mike karena sebentar lagi Mike akan menjadi seorang ayah. Keesokan harinya memperlihatkan Mike yang kembali mencoba menanyakan perihal uang Frank kepada si atasan. Namun si atasan menjawab kalau sistem mereka masih sedang rusak. Kemudian si atasan malah menugaskan Mike agar pergi ke Los Angeles, yaitu menemui seseorang bernama Denny Slava yang akan berinvestasi di perusahaan mereka. Mike mencoba menolak permintaan tersebut karena ia tidak bisa meninggalkan Judy istrinya yang sedang hamil tua. Akan tetapi si atasan tetap memaksa hingga mau tidak mau Mike harus menuruti perintahnya. How long will I be there? No, a week. Actually, it's gonna take some time to fly. Malam harinya memperlihatkan Mike yang meminta izin kepada Judy karena besok ia akan pergi ke Los Angeles untuk beberapa hari. Terlihat Judy yang langsung cemberut mengingat sebentar lagi dirinya akan melahirkan dan Mike malah memilih pergi. Mike meyakinkan Judy dengan mengatakan kalau sepulang dari Los Angeles, Mike akan mendapat bonus yang cukup besar. Mendengar hal tersebut, akhirnya Judy pun terpaksa mengizinkan Mike untuk pergi. Keesokan harinya memperlihatkan Mike yang pergi ke Los Angeles bersama supirnya dan satu rekannya yang bernama Bom Bom. Sesampainya di sana, Mike langsung bertemu dengan calon investornya yaitu Denny Slava ini orangnya. Terlihat Denny yang menyambut kedatangan mereka dengan sangat baik. Sebelum berbicara bisnis, Denny juga sempat memamerkan koleksi senjata-senjata miliknya. 17th century. Feel the weight, Big Man. Wow.
Setelah itu Denny mengatakan kalau semua uang yang akan ia investasikan tidak disimpan di bank. Akan tetapi uang-uang itu disimpan di toko Denny yang dijaga oleh beberapa anak buah Denny. Kemudian Denny meminta Mike agar datang saja ke tokonya lalu mengatakan kepada anak buah Denny kalau Mike diperintah Denny untuk mengambil semua uangnya. Tanpa menunggu lama, Mike pun pergi ke toko Denny diantar oleh si Bom-Bom dan supirnya. Sure. Yes. I'm here to pick up his money. Sesampainya di sana, si supir malah menyerang anak buah Denny hingga terjadilah keributan. Dalam insiden ini, si supir berhasil menghabisi semua anak buah Denny, sedangkan si Bom-Bom harus ikut terluka. Di sini Mike sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya si supir maksud. Namun Mike lebih memilih untuk membawa si Bom-Bom ke rumah sakit. Baru saja di parkiran, si Bom-Bom ternyata sudah banyak kehilangan darah hingga membuatnya harus koat. Sementara Mike sendiri malah dikepung oleh para polisi dan langsung menangkapnya. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Mike yang sedang ditemui oleh kuasa hukumnya. Di sini si kuasa hukum mengatakan kalau Mike telah dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan anak buah Denny. Mendengar hal tersebut, Mike bersumpah kalau yang melakukan semua ini adalah si supir dan dirinya sama sekali tidak ikut dalam keributan tersebut. Si kuasa hukum kembali menjawab kalau Mike sudah tidak bisa mengelak karena polisi sudah mengidentifikasi sidik jari Mike dari pistol yang ada di TKP. Di sini Mike baru sadar kalau saat ini dirinya sedang dijebak oleh si atasan termasuk Denny. Sebelum pergi, Mike sempat memegang pistol milik Denny, yaitu ketika Denny memamerkan senjata-senjata koleksi di rumahnya. Namun sekarang Mike sudah tidak bisa berbuat apa-apa sehingga ia pun harus dihukum selama 6 tahun. Singkat cerita, 6 tahun kemudian yang mana hari ini adalah hari kebebasan Mike. Terlihat rambut Mike yang menjadi gondrong karena selama di penjara ia tidak pernah mencukur rambutnya. Terlihat Mike yang sudah ditunggu oleh sang ayah hingga mereka pun pergi dari penjara tersebut. Di tengah perjalanan, sang ayah mengatakan kalau anak Mike ini sudah besar dan ia diberi nama Lana. Let's just speak English like that. Sesampainya di rumah, Mike langsung disambut oleh Judy istrinya dan Lana putri mereka. Awalnya Lana sempat tidak mengenali siapa Mike karena memang Mike dipenjara sebelum Judy melahirkan. Namun di sini Judy langsung mengatakan kalau Mike adalah ayah kandung Lana yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di luar kota. Pada akhirnya mereka pun berpelukan. Malam harinya sebelum tidur, Mike berjanji kepada dirinya sendiri kalau sekarang ia akan membalas semua perbuatan mereka yang telah menjebak Mike. Hari-hari berikutnya, Mike lalui dengan mengantar jemput Lana ke sekolah sambil mempersiapkan diri untuk membalas semua dendamnya. Di suatu hari, Mike bertemu dengan teman lamanya dan di sini si teman sangat prihatin dengan Mike yang sudah dijebak oleh atasannya sendiri. Si teman yang merasa kasihan, ia pun memberikan Mike modal karena ia ingin melihat Mike bangkit kembali. Malam harinya, Mike dan Judy datang ke sebuah pesta, yaitu memenuhi undangan dari mantan rekan kerjanya dulu. Terlihat di sana, si atasan juga ada di pesta tersebut. Namun Mike lebih memilih pura-pura tidak tahu kalau si atasanlah yang dulu menjebaknya. Ketika Mike pergi ke toilet, ia pun tidak bisa lagi berpura-pura dan sempat ingin segera menghabisi si atasan, karena Mike selalu terbayang dengan kejadian 6 tahun yang lalu. Namun bersamaan dengan itu ada seorang wanita yang melerai Mike yang ternyata wanita ini adalah asisten pribadinya Tuan Puska, si owner perusahaan. Diberitahu kalau wanita ini bernama Catherine dan Catherine langsung meminta Mike agar tenang saja karena ia berjanji akan membantu Mike. Pada akhirnya Mike pun menuruti keinginan Catherine dan ikut bersama Catherine ke sebuah ruangan. Sesampainya di sana, ternyata Catherine membawa Mike untuk bertemu dengan Tuan Puska, yaitu si owner perusahaan. Di sini Tuan Puska menawarkan Mike pekerjaan baru, yaitu menjual senjata ilegal. Awalnya Mike menolak. Namun setelah Tuan Puska mengatakan kalau pekerjaan ini bersama Denny, Mike pun langsung menyetujuinya karena Mike juga ingin cepat balas dendam kepada Denny. Kita tahu Denny dan si atasan adalah orang yang dulu telah menjebak dirinya 6 tahun yang lalu. You're resourceful, man. You know how to make a deal.
Italians are fucking with us in LA. Sesampainya di rumah, Mike mengatakan kepada Judy kalau ia telah mempunyai pekerjaan baru. Dalam pekerjaannya ini, Mike juga akan melakukan balas dendam kepada Danny dan mantan atasannya. Mendengar itu semua, Judy melarang Mike untuk balas dendam dan meminta Mike agar melupakan saja semuanya. Ternyata Judy tidak ingin jika Mike harus berurusan lagi dengan mereka karena Judy tidak mau kehilangan Mike. Say you'll let this go. Okay. Keesokan harinya memperlihatkan Mike mendatangi Frank, yaitu salah satu mantan investornya yang kita lihat di awal film. Di sini Mike berniat mengembalikan sebagian uang investasi Frank dari uang yang diberikan teman lama Mike kemarin. Namun Frank malah memarahi Mike, karena ternyata si atasan telah memfitnah Mike dengan memberikan informasi kepada Frank kalau semua uang investnya telah dibawa kabur oleh Mike. Di sini Mike tidak habis pikir dengan kelakuan atasannya karena bukan hanya menjebak Mike sampai masuk penjara, akan tetapi si atasan juga telah memfitnah Mike kepada para kliennya. Setelah itu Mike langsung mendatangi Tuan Puska lalu menyetujui pekerjaan yang kemarin Tuan Puska tawarkan. Sekarang Mike sudah tidak memperdulikan lagi perkataan Judy istrinya. Karena dengan Mike menerima pekerjaan ini, Mike akan lebih mudah balas dendam kepada si atasan dan juga Danny. Setelah menyepakati pekerjaan tersebut, Mike langsung pergi ke Texas untuk mendatangi teman lamanya yang bernama Otong. Ternyata Otong ini adalah seorang penjual senjata ilegal yang berkedok pabrik kain. Maksud Mike datang ke sini yaitu mengajak Otong bekerja sama karena sekarang Mike ditugaskan oleh Tuan Puska untuk memperjualbelikan senjata. Terlihat Otong yang menyetujui permintaan Mike lalu ia mengajak Mike untuk mengetes senjatanya. Di sini Mike meminta Otong agar mau menemaninya membawa semua senjata-senjata tersebut sampai ke Los Angeles. Mike berjanji kalau ia akan memberi uang yang lebih jika Otong mau menemani Mike. Pada akhirnya, Otong menyetujui permintaan Mike hingga mereka berdua pun berangkat. Thanks. Sesampainya di sana, transaksi senjata itu pun dimulai hingga berjalan dengan lancar. Kemudian Mike menepati janjinya yaitu memberi uang lebih kepada Otong. Di sini Mike memperbolehkan Otong jika ingin pergi sekarang karena dirinya juga akan menemui temannya yang ada di Los Angeles. Setelah mereka berpisah, ternyata Mike pergi mengintai Danny karena kita tahu Danny juga tinggal di kota ini. Namun sayangnya, tiba-tiba ia ketahuan oleh anak buahnya Danny hingga Mike dibawa ke suatu tempat. Ternyata di sana ada Danny yang sudah mengetahui kalau Mike berniat untuk membalas dendam. Danny mengatakan kalau balas dendam itu tidaklah mudah, apalagi yang Mike hadapi sekarang bukan orang biasa. Kemudian Danny memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Mike. Namun inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Otong yang dari tadi mengikuti Mike. Mike pun langsung berterima kasih kepada Otong. Kemudian Mike memutuskan kembali ke kotanya. Sesampainya di sana, Mike langsung mengatakan kepada Tuan Puska kalau Danny telah ia habisi karena Danny dan si atasanlah orang yang telah menjebaknya. Namun tentu Tuan Puska memarahi Mike, karena yang pertama itu bukan urusan Tuan Puska dan dengan tewasnya Danny maka bisnis senjata mereka akan menurun. Kemudian Tuan Puska pun meminta Mike agar segera pergi karena ia tidak ingin melihat Mike lagi di hadapannya. Malam harinya ketika Mike di rumah, tak sengaja ia melihat satu mobil yang sedang mengintai rumah Mike. Dengan sigap, Mike langsung mendekati mobil tersebut hingga ia berhasil menodongkan senjata. Ternyata orang itu adalah suruhan si atasan. Di sini Mike memintanya agar mengantarkan dirinya ke tempat si atasan sekarang juga. Setelah sampai di parkiran, Mike langsung mengajar orang itu sampai pingsan. Kemudian Mike masuk ke tempat si atasan hingga langsung terjadilah baku hantam. Pada akhirnya Mike berhasil menghabisi si atasan.
Keesokan harinya memperlihatkan Mike yang sedang santai karena kini semua dendamnya sudah terbalaskan. Namun tiba-tiba berita terbunuhnya si atasan menyebar di televisi hingga Judy langsung menyadari kalau Mike lah pelakunya. Di sini Judy marah karena ia tahu kalau anak buah si atasan pasti tidak akan tinggal diam dan akan menyerang balik Mike ke rumahnya. Judy pun langsung mengusir Mike saat itu juga. Setelah itu Mike pergi ke rumah ayahnya lalu mengatakan kalau dirinya akan bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Di waktu yang sama tiba-tiba Mike dan sang ayah diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Di insiden ini ayah Mike harus tewas sedangkan Mike sendiri berhasil mengusir semua orang tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Mike yang sedang melakukan upacara pemakaman sang ayah. Kemudian Mike didatangi oleh Judy yang mengucapkan bela sungkawa kepada Mike. Kemudian Judy mengatakan kalau semalam Tuan Pushka dan pasukannya datang ke rumah Judy. Tuan Pushka mengancam akan menghabisi Judy dan Lana putrinya jika Mike tidak menyerahkan diri kepada Tuan Pushka. Di sini Mike pun baru menyadari kalau dalang dari semua ini adalah Tuan Pushka, yaitu termasuk sekelompok orang yang sudah membuat sang ayah tewas. Setelah itu Judy mengatakan kalau ia akan pergi jauh membawa Lana dan meminta Mike agar tidak pernah lagi menemuinya. It's over. Malam harinya Mike yang frustasi ia pun hanya melampiaskannya dengan mabuk-mabukan. Kemudian Mike teringat dengan perkataan Catherine yaitu si asisten pribadi Tuan Pushka yang pernah mengatakan kalau Catherine akan membantunya. Dengan cepat Mike langsung mendatangi rumah Catherine. Sesampainya di sana, Mike menagih janji Catherine yang pernah ia katakan saat di pesta dulu. Catherine yang selama ini ternyata menyukai Mike, ia pun langsung mengiyahkan permintaan Mike untuk membantunya. Kemudian Catherine menghubungi Tuan Pushka. Catherine berbohong dengan mengatakan kalau dirinya sudah berhasil menangkap Mike. Di sini Catherine meminta Tuan Pushka agar segera datang ke rumahnya sekarang juga. Padahal ini semua adalah rencana Catherine dan Mike. Tak lama setelah itu, Tuan Pushka bersama satu anak buahnya pun datang ke rumah Catherine. Terlihat Mike yang sudah menyediakan semuanya hingga inilah yang terjadi. Setelah itu, tanpa basa-basi, Mike juga langsung menghabisi Tuan Pushka. You run as long as you can. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Mike dan Catherine yang kini sudah resmi berpacaran. Bukan hanya itu, mereka berdua juga kini sudah mengambil alih perusahaan Tuan Pushka, kemudian film pun tamat. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.